sekolah minggu? Mana nih suaranya? Kok adik-adik dipanggil tapi nggak jawab sih? Kakak coba sekali lagi ya. Halo adik-adik sekolah minggu. Wah, senang rasanya akhirnya adik-adik mau menjawab panggilan kakak. Kira-kira sama nih kayak Tuhan Yesus yang senang sekali karena adik-adik mau dengar dan jawab panggilan Tuhan untuk ikut ibadah sekolah minggu hari ini. Adik-adik, untuk menyambut rasa sukacita Tuhan Yesus, yuk kita menyanyikan pujian yang berjudul Gembira di Rumah Tuhan. Sungguh bersukacita ya adik-adik karena kita bisa bersama dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Sekarang, mari kita melipat tangan, menutup mata, dan menenangkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada kami hari ini bisa mengikuti ibadah sekolah minggu online. Tuhan, kiranya Kau berkati ibadah hari ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita melalui pujian yang berjudul Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Dalam
Baiklah adik-adik, tibalah kita pada pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau mempelajari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan masih pimpin kami. Kiranya Tuhan berkati setiap firman yang kami pelajari. Kiranya kami bisa melaksanakannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berbicaralah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan ayat 46 dengan tema tetap berdoa walau hati sedih. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Wah, tidak terasa ya kita bertemu lagi di sekolah minggu ini. Oh iya, sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, coba kakak mau tanya kepada adik-adik, kira-kira adik-adik pernah merasakan sedih enggak? Dan kapan kira-kira kamu merasakan sedih? Mungkin kemarin kamu habis dimarahin ya sama papa kamu gara-gara kamu main di luar karena mereka takut kamu kena COVID. Atau kamu merasakan sedih karena kamu masih belum bisa masuk sekolah karena COVID belum berlalu. Atau kamu juga merasakan sedih sebelum sekolah minggu karena kamu dilarang mama untuk menonton TV demi sekolah minggu. Wah, banyak sekali ya penyebab dari kesedihan. Adik-adik, semua orang bisa merasakan kesedihan, tidak melihat usia dan tidak melihat tempatnya di mana. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kesedihan yang dirasakan Tuhan Yesus. Apakah kesedihan yang dirasakan Tuhan Yesus? Di sini kita akan belajar bersama-sama. Disimak baik-baik ya adik-adik. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Peristiwa ini terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Saat itu, Yesus bersama murid-muridnya berjalan sangat jauh sampailah pada sebuah taman yang disebut Taman Getsemani atau yang disebut dengan Bukit Zaitun. Yesus saat itu sudah merasakan bahwa penderitaan baginya sudah hampir tiba. Karena Yesus merasakan perasaan itu, maka Yesus mengajak khusus ketiga muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Saat mereka masuk lebih dalam ke taman itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Lalu Tuhan Yesus maju sedikit dan berdoa. Di dalam doanya dia meminta kepada Bapa agar penderitaan itu tidak menimpanya. Akan tetapi di akhir doanya Yesus mengatakan bahwa kalau memang ia harus menjalaninya, biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Pada saat itu memang Yesus merasakan sangat sedih dan gentar. Namun bukan berarti dia melupakan Bapa di surga, tapi justru menyerahkan segalanya ke dalam kehendak Bapa. Adik-adik terkasih, selama Yesus berdoa, bagaimana ya kondisi murid-murid Tuhan Yesus? Ya, benar sekali, murid-murid Tuhan Yesus malah tertidur. Perasaan Tuhan Yesus sangat kecewa saat itu, karena Yesus yang tadinya berharap agar selama Yesus berdoa, ketiga murid-murid ini adalah bersama dengan dia. Namun sedikit pun harapan itu tidak terjadi, karena murid Yesus justru tertidur. Karena melihat murid-murid Yesus justru tertidur, maka Yesus mengatakan kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Adik-adik, dari cerita ini kita belajar 2 hal. Yang pertama, hati yang sedih pasti pernah dirasakan oleh semua orang, tidak melihat usia dan kondisinya. Dimanapun hati yang sedih pasti akan muncul. Namun yang menjadi persoalannya adalah ketika kita merasakan sedih, apakah kita akan bersikap seperti Yesus? Bukan menyalahkan keadaan, tapi justru berdoa menyerahkan masalah kita kepada Bapa di surga. Kadangkala
ketika kita ada orang yang membuat hati kita sedih, kita justru dendam dan mengingat perbuatan orang itu. Namun hari ini kita belajar bagaimana tidak menjadi seorang yang pemarah, tidak menjadi orang yang pendendam, namun menjadi orang yang menyerahkan rasa sedih kita itu kepada Tuhan Yesus agar terus diberikan kekuatan dan penghiburan sehingga kita tidak merasakan sedih lagi. Yang kedua, mungkin kita pernah seperti ketiga murid Tuhan Yesus. Janjinya akan menemani Yesus sampai rela mati, namun ketika ada godaan yang sangat enak seperti menonton film, bermain game, dan lain sebagainya, kita justru meninggalkan Yesus. Nah, hari ini kita tidak boleh melakukan itu ya adik-adik, bahwa kita harus mengutamakan Tuhan Yesus kapanpun dan tetap mengandalkan Tuhan Yesus meskipun hati kita sedang sedih. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, marilah kita tutup firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami masih bisa mempelajari firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah kami belajar seperti Engkau ya Tuhan, melewati kesedihan kami dengan mengandalkan Engkau ya Bapa. Tuhan, ajari kami untuk tidak menjadi anak yang pemarah, tidak menjadi anak yang pendendam, namun menyerahkan segala pergumulan kami ke tangan-Mu ya Bapa. Sertai kami selalu dimanapun kami berada ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Tuhan Yesus, Aku Berjanji. Mari kita menyanyi. Adik-adik, tibalah kita pada ayat hafalan. Saat ini kita akan membaca salah satu ayat Alkitab yang menjadi ayat hafalan kita hari ini, yaitu dari Matius 26 ayat 41a. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Matius 26 ayat 41a. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dihafal ya adik-adik. Adik-adik, hari ini kita akan membuat aktivitas tangan berdoa yang akan mengingatkan kita untuk tetap berdoa meskipun sedang dalam keadaan sedih. Seperti ini. Bahan dan alatnya: kertas karton tebal 1 lembar, kertas HVS putih 1 lembar, origami 2 lembar, warnanya berbeda ya adik-adik. Lalu spidol, lem, dan gunting. Cara membuatnya, adik-adik bisa lipat menjadi 2 bagian kertas karton tadi. Lalu buatkan gambar pola tangan menggunakan tangan adik-adik. Lalu digunting sesuai dengan pola. Lalu pada bagian pinggir, adik-adik bisa menebalkan dengan menggunakan spidol.
Buatkan bentuk salib dan hati menggunakan kertas origami yang akan ditempelkan pada bagian luar tangan. Seperti ini adik-adik. Lalu, pada tangan bagian dalam, adik-adik bisa menuliskan ayat hafalan kita tadi, seperti ini. Nah, jika bahan-bahan seperti contoh kakak tadi tidak tersedia, maka adik-adik bisa menggunakan bahan-bahan yang ada sesuai dengan kreativitas adik-adik sendiri. Oke adik-adik, selamat mengerjakan. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan yang akan kita berikan merupakan salah satu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi, hendaklah kita memberikan yang terbaik. Persembahan kita masukkan ke dalam amplop yang kemudian kita titipin sama mama atau papa untuk dikasih ke kantor gereja. Ayo adik-adik, kita berikan persembahan dengan menyanyikan lagu Terima Kasih 1000. Mari kita mendoakan persembahan yang telah kita berikan tadi agar kiranya berkenan kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat yang masih Kau berikan pada kami. Tuhan, kami telah memberikan persembahan dari sebagian berkat yang Kau berikan kepada kami. Kiranya persembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Amin. Adik-adik, hari ini kakak punya 2 pengumuman. Yang pertama, aktivitas yang sudah kalian buat, minta tolong sama mama atau papa untuk mengirimkan foto ke grup WA orang tua di masing-masing pos ya. Yang kedua, kita akan berjumpa lagi pada ibadah sekolah minggu online hari Minggu tanggal 28 Maret 2021. Wah adik-adik, tidak terasa ya, ibadah sekolah minggu kita hari ini akan segera selesai. Adik-adik jangan lupa ya untuk senantiasa tetap teguh berdoa di saat kita bersuka cita maupun kita sedang bersedih. Karena doa merupakan kekuatan kita di saat kita sedang bersusah hati. Sebagai pujian penutup kita hari ini, mari kita menyanyikan lagu Jesus in Me. Jesus
kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu selama ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami serahkan segala hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini dulu ya adik-adik ibadah sekolah minggu kita hari ini. Selalu ingat ya adik-adik, tetap teguh dalam doa saat suka maupun duka. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati.